Di sini dalil bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya followers. Ya, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Namun kebenaran diukur dari kesesuaian dengan qala Allah, qala Rasul. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah mengatakan uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Ini kata Nabi ini. Ya, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Dan aku melihat ada seorang nabi yang bersama pengikutnya yang berjumlah ar-rahtu. Ar-rahtu jumlah antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan. Dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya 1 orang atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini dalil bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya followers. Ya, kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Namun kebenaran diukur dari kesesuaian dengan qala Allah, qala Rasul. Kesesuaian dengan kebenaran. Meskipun yang mengikutinya sedikit. Jangan menggunakan pola pikir orang-orang yang enggak punya timbangan di dalam agama. Mereka mengatakan bahwa fulan di atas kebenaran. Kenapa? Iya. Kau coba lihat itu. Kalau kajian penuh yang datang, medsosnya banyak followersnya, banyak likesnya. Emang kenapa? Iya, berarti dia di atas kebenaran? Tidak. Itu bukan tanda kalau dia di atas kebenaran. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mayoritas. Ya, Allah Azza wa Jalla mencela kebanyakan orang. Seperti dalam surah Al-An'am, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mayoritas. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam surah Al-Hadid, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk. Wa katsirun minhum fasiqun. Tapi mayoritas di antara mereka apa? Fasik. Allah mencela mayoritas. Bahkan minoritas dipuji sama Allah di dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Nabi SAW juga mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali lagi dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Terasing di sini mayoritas atau minoritas? Minoritas. Ya. Maka ahlus sunnah, ahlul haq itu sifatnya minoritas. Namun perlu dicatat, tidak semua yang minoritas kemudian langsung dikatakan ahlus sunnah. Tahu jemaah? Memang sifatnya ahlus sunnah itu minoritas. Namun kalau kita melihat minoritas, jangan langsung dicap itu sebagai pasti ahlus sunnah. Karena kelompok-kelompok menyimpang, mereka itu juga minoritas, tapi minoritasnya karena penyimpangannya. Seperti misalnya kelompok-kelompok bawah tanah. Ya, kelompok-kelompok bawah tanah yang merongrong, teroris-teroris yang memberikan arahan-arahan kepada jamaahnya. Itu kajiannya tertutup. Hanya dihadiri 2 orang, 3 orang untuk mendoktrin pemikiran-pemikiran khawarij. Ya.
Jangan dikatakan, oh ini minoritas ini. Yang hadir cuman 3 orang tok. Berarti ini yang ghuraba. Bukan, gerobak itu. Bukan ghuraba. Maka konsepnya, Ahlus Sunnah itu minoritas, namun tidak semua minoritas itu pasti Ahlus Sunnah. Baik. Kembali lagi ke sini, para nabi dan rasul, pengikut mereka orangnya minoritas daripada yang menentang mereka. Lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Lihat kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi yang Allah utus, mana yang lebih banyak? Yang beriman atau apa yang kufur? Yang lebih banyak yang mana? Yang kufur, yang menentang. Nabi Nuh alaihi salam yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah azza wa jalla, Allah katakan wa ma ma'ahu illa qalil, dan tidaklah yang bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ya. Maka jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Kebenaran sekali lagi diukur dengan kesesuaian dengan dalil Kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para as-salaf.